Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskara atau bisa mengatur channel untuk aku seperti dan episode Store and Tips 6. Kali ini akan menjelaskan keterkaitan kontrol video game dengan betul. Kontrol video game pada zaman dulu ini sering berkembang sepanjang zaman. Mulai dari menggunakan joystick tahun 1970-an, terus tahun 90-an tuh beralih menjadi controller game yang kayak tipe-tipe ya, sampai akhirnya menggunakan teknologi dengan digital ya. Tapi namun tanpa kita sadari, kalau jika tidak kontrol video game dengan betul ya, terutama PlayStation, Xbox dan lain sebagainya, itu bisa melakukan kerusakan, misalnya kerusakan pada tombol-tombol, stick analog, ataupun juga kabel tidak terkoneksi sendiri ya. Maka dari itu, bagaimana sih kontrol video game yang betul? Pertama, untuk yang bersifat wire. Kalau yang untuk bersifat atau berkabel, jika sebagai pastikan cabut dengan betul, karena kan tidak baik, jangan menyimpan berikan informasi tersana terus-menerus dengan kerusakan. Sebaiknya habis bermain video game itu untuk PlayStation, Xbox, itu tuh kontrolernya harus selalu dicabut ya. Harus selalu dicabut, apalagi kalau mau menutup usaha, misalnya ini usaha rental ya. Harus lipat, jangan di dalamnya, harus bagian luar. Sama seperti hanya earphone dan headphone dengan jari seperti ini, terus kalian karet talinya agar tidak mudah rusak, terus simpan di laci agar disebut. Terus yang kedua, akhirnya controller yang masih wire untuk yang PC ya, sama harus simpan dengan betul ya, tapi pastikan harus selalu bersihkan kontrol tombolnya supaya ini dengan lap biasa. Jadi tapi disarankan juga jangan lupa sediakan penutup sarung tangan ya kalau habis main game itu supaya tidak gampang rusak ya. Ini sebenarnya dikombinasikan banget ya untuk melindungi tombol itu dengan itu supaya tidak gampang rusak ya. Maksudnya jadi harus selalu di cover, ditutup dengan sarung controller ya, itu supaya supaya nyimpan fotonya tidak gampang jatuh, karena kalau dengan menggunakan itu kalau jatuh tidak mudah gampang rusak dan retak ya. Lalu yang ketiga, jika kita menggunakan jalan kemana-mana, sebaiknya simpan kontrolernya tuh jangan harus disimpan di case-nya ya. Kalau mau case untuk kemana-mana, ke PlayStation, Xbox, itu supaya tidak gampang kabel-kabelnya tidak mudah kemana-mana ya. Terutama simpan di mobil. Nah, yang terakhir untuk yang PC juga begitu. Kalau mau PC pastikan harus bawa cover juga supaya tidak gampang cepat rusak. Kalau jika mau perbaiki servis di counter enterprise ya. Nah, kemudian selain itu juga untuk yang bersifat wireless, cara menyimpannya tuh pastikan habis itu harus disantet dengan betul dengan kontrol eject di dalamnya ya. Sabut dengan betul untuk yang wireless seperti ini. Terus pastikan taruh controller video gamenya tuh untuk yang bersifat wireless ya, baik itu Xbox maupun PlayStation itu sekarang mati ya. Tapi kalau untuk PC ya, kalau untuk PC simpan port USB dengan betul di tempat yang aman supaya tidak gampang tidak boleh hilang, dan simpan portnya di tempat laci ya, harus dengan karena pakai sarung supaya tidak ada rusak. Kalau dengan PlayStation, Xbox pastikan kalau habis main video game itu kalau yang wireless tuh tetap dicabut karena kan tidak ada ya, tapi itu bisa mati, harus dilakukan mati dengan menekan tombol powernya supaya tidak mudah mengalami kerusakan ya. Berikan dan simpan di laci ya dengan betul. Portnya juga sama harus dengan sarung untuk menekan kerusakan. Nah, apa kesimpulan kalau jika mau pakai mau kemana-mana, pastikan kabel itu harus ditaruh di sini ya, harus ditaruh di case ini ya. Kalau USB ke kontrolernya kan yang USB itu kan kalau USB harus taruh di sini supaya tidak gampang cepat hilang ya, cepat lupa kalau mau transfernya. Dan terakhir, dan udah jika mau pakai lagi pasti akan lebih awet. Nah, apa kesimpulan dari kali ini? Jadi kesimpulan untuk menjaga nyimpan kontrol video game dengan betul itu juga sama halnya dengan bertanggung jawab seperti seorang vlogger. Jadi membuat konten game menjadi menyenangkan dan juga bisa menghasilkan banyak uang. Jadi kita tidak perlu repot menghemat waktu dan maksudnya menghemat waktu dan biaya untuk membeli kontrol video game, karena kan kontrol video game itu kan harganya mahal, ratusan ribu. Jadi harus jangan butuh. Kalau misalnya keadaan itu bisa ganti, kalau misalnya tombol-tombol analog yang mengalami error bisa diganti dengan analog. Jadi saya lakukan untuk satu kali melakukan seperti itu supaya memang hemat ya. Oke, terus kali ini juga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe aku untuk follow video aku, komen dan subscribe channel aku ini, ditahu bagaimana cara kalian untuk menyimpan kontrol video game yang betul bagi yang bersifat wireless.